Dunia pernah menjadi tempat yang sangat gelap bagi manusia modern dulu. Luka kecil saja bisa menjadi pintu gerbang kematian yang pasti. Tidak ada harapan untuk melawan infeksi yang membunuh manusia perlahan. Nyawa manusia tergantung pada keberuntungan yang sangat tipis sekali. Bayangkan tahun 1928 yang sangat suram itu. London diselimuti kabut tebal dan ketakutan akan penyakit mematikan. Alexander Fleming bekerja di laboratorium yang berantakan dan penuh debu tebal. Ia mencari sesuatu yang bisa mengubah nasib umat manusia. Bakteri jahat tumbuh di mana-mana tanpa ada yang bisa stop. Rumah sakit penuh dengan jeritan pasien yang kehilangan nyawa mereka. Perang Dunia Pertama baru saja meninggalkan luka mendalam bagi dunia. Ribuan tentara tewas bukan karena peluru, tapi karena infeksi parah. Fleming tahu bahwa sains sedang kalah dalam pertempuran besar ini. Ia merasa frustrasi melihat pasien meninggal satu persatu saja. Namun ia tidak pernah berhenti menatap cawan Petrinya sendiri. Di sana tersimpan harapan kecil yang belum sempat tumbuh besar. Musim panas datang membawa udara panas yang menyengat kota London. Fleming memutuskan untuk meninggalkan laboratoriumnya untuk sementara waktu saja. Ia menumpuk cawan Petri kotor di sudut meja kerjanya. Debu tebal mulai menutupi peralatan sains yang terlupakan itu. Tidak ada yang mengira bahwa kekacauan ini akan menjadi berkah. Keteraturan justru seringkali menyembunyikan rahasia terbesar alam semesta. Sementara itu, spora jamur terbang masuk melalui jendela terbuka. Jamur itu mendarat tepat di atas kultur bakteri Staphylococcus ganas. Sebuah pertemuan tak terduga yang akan mengubah sejarah dunia. 2 minggu berlalu dengan lambat di laboratorium yang sangat sepi. Udara lembab menciptakan kondisi sempurna bagi pertumbuhan jamur aneh. Fleming kembali dengan pikiran segar namun lelah menghadapi kenyataan. Ia mulai membersihkan tumpukan cawan Petri yang sudah berdebu. Matanya tertuju pada satu cawan yang terlihat sangat berbeda sekali. Ada lingkaran cahaya jernih di tengah pertumbuhan bakteri jahat. Bakteri-bakteri jahat itu mati di sekitar jamur hijau itu. Seolah-olah jamur tersebut mengeluarkan napas yang membunuh musuh mereka. Jantung Fleming berdegup kencang saat menyadari potensi besar ini. Ia baru saja menyaksikan keajaiban yang terjadi secara sangat alami. Ini bukan rencana yang matang atau perhitungan data yang rumit. Ini adalah murni keberuntungan yang dipandu oleh mata tajam. Ia menamai zat ajaib itu dengan nama penisilin sederhana. Nama itu akan bergema keras di seluruh penjuru dunia nanti. Namun, jalan menuju penyelamatan masih sangat panjang dan berliku. Fleming kesulitan memproduksi zat ini dalam jumlah yang sangat besar. Dunia kembali masuk ke dalam perang global yang sangat mengerikan. Tentara kembali tewas karena infeksi luka yang sederhana saja. Butuh 10 tahun lagi sebelum rahasia ini terpecahkan sepenuhnya. 2 ilmuwan lain melanjutkan estafet perjuangan Fleming yang tertunda. Mereka berhasil memurnikan cairan hijau itu menjadi obat sangat sakti. Lihat, Chin, warnanya berubah. Uji coba pada tikus menunjukkan hasil yang sangat menakjubkan. Seekor tikus yang sekarat bangkit kembali setelah disuntik obat. Produksi massal dimulai saat pasukan sekutu mendarat di Normandia. Ribuan botol penisilin siap menyelamatkan nyawa para prajurit muda itu. Pabrik-pabrik di Amerika bekerja siang malam tanpa berhenti. Mereka memproduksi tonan obat untuk medan perang yang sangat luas. Statistik kematian prajurit muda turun hingga tingkat yang sangat rendah. Ini adalah kemenangan sains yang paling gemilang dalam sejarah. Angka kematian akibat infeksi turun drastis dalam waktu sangat singkat. Data menunjukkan grafik harapan hidup yang mulai naik tinggi. Jutaan nyawa terselamatkan dari ambang kematian yang sudah pasti. Anak-anak bisa tumbuh dewasa tanpa takut pada luka kecil. Penisilin menjadi simbol kemenangan manusia atas alam yang sangat ganas.
Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketelitian dalam chaos. Terkadang jawaban terbesar datang dari kesalahan yang tidak disengaja. Fleming pernah berkata bahwa ia tidak menciptakan obat itu. Alamlah yang menciptakannya, ia hanya menemukannya secara kebetulan. Kerendahan hati seorang ilmuwan mengubah wajah medis modern selamanya. Warisan itu tetap hidup hingga detik ini di rumah sakit. Setiap kali Anda minum antibiotik, ingatlah momen debu itu. Ingatlah satu cawan Petri yang hampir dibuang ke sampah. Data kematian global berubah drastis sejak tahun 1940. Grafik kehidupan manusia melonjak naik berkat zat hijau itu. Tanpa penemuan ini, operasi bedah biasa bisa menjadi sangat fatal. Ibu melahirkan pun menghadapi risiko kematian yang jauh lebih tinggi. Kita hidup di era yang berbeda karena satu momen kecil. Keberuntungan bertemu dengan persiapan dalam diri seorang manusia biasa. Jangan pernah meremehkan kekuatan observasi terhadap data yang ada. Di balik angka kematian, selalu ada cerita harapan tersembunyi. Mari kita hargai setiap kemajuan sains yang menyelamatkan nyawa. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, bagikan. Biarkan lebih banyak orang mengetahui bagaimana keberuntungan bisa mengubah sejarah. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan data yang penuh makna ini. Jangan lupa subscribe channel ini, karena setiap data punya cerita.